أمطرت في الخافقين سماؤه بها أمطرت في الخافقين سماؤه. Ya, baik, kita lanjut ke jilid 5. Baik, jilid 5 ini pertama kali kita mengenalkan cara membaca wakaf. Cara membaca wakaf. Kaidah umumnya semua apapun harokatnya ketika wakaf dibaca sukun. Apapun minumannya, apapun makanannya, minumnya. Balik malahnya. Mu'minuna, mu'minun. Mari. Mu'minuna, mu'minun. Pokoknya setiap kalimah ketika dibaca wakaf dibaca sukun. Ini kaidah umumnya begitu aja. Pertama itu. Kemudian halaman 4. Jika sebelum huruf akhir dibaca panjang maka wakafnya panjang. Jika sebelum akhir dibaca pendek wakafnya pendek. Ini sebenarnya sudah masuk penjelasan tadi, tapi kenapa perlu dijelaskan lagi? Karena anak-anak sering kelancor ya. Misalnya sini, rohimun, rohim, rohimah, rohim. Ya, ini kalau nggak terbiasa kan rohimah, rohim. Karena terbiasa rohim yang awal ya. Ini penjelasannya begitu. Rohimun panjang ya. Jika sebelum huruf akhir dibaca panjang maka wakafnya panjang. Kalau pendek ya wakafnya pendek. Coba rohimun, rohim, rohimah, rohim. Mari. Biasanya di contoh yang paling bawah itu wa ayyadnahu biruhil qudus. Ini kadang biruhil qudus. Habis kudus Demak, Jeporo dan Nah, selanjutnya halaman 6. Ini sebenarnya ya juga sudah tercangkup dalam kaidah tadi, tapi ini penjabarannya lebih jelas. Bila huruf akhir berharokat sukun atau huruf mat maka wakafnya tidak ada perubahan. Wadduha ya sama, nggak ada perubahan. Kalau akhirnya sudah sukun ya tidak dirubah. Fahadis memang sukun ya udah dibaca sukun aja. Ya. Kemudian halaman 8 aliman alima. Nah, fathatain bila wakaf menjadi fathah panjang. Ya, fathatain bila wakaf menjadi fathah panjang. Aliman, alima. Mari. Halaman 10. Bila huruf akhir berupa huruf qalqalah atau hamas maka harus dijelaskan qalqalah atau hamasnya. Maksudnya dijelaskan itu harus tampak. Ya. Ahadun, ahad. Mari. Mana ini? Summa yatubuna min qarib. Yatubunya panjang ya, yatubuna. Biyadabin ala ghadab. Min kulli zawjin bahij. Wala 'alal maridi haraj.
fasawwahunna sab'a samawat. Yu'faku anhu man ufik. Jadi hamas ya, ufik. Ada hamasnya. Kemudian halaman 13, tak marbutoh atau tak bulat bila wakaf menjadi hasukun. Khosyi'atun, khosyi'ah. Mari. Tadi catatannya tetap sama, harus tenggorokan ya, paling dalam. Ya. Halaman 15, hamzah fathaten jika wakaf menjadi fathah panjang walaupun akhirnya tidak ada alif. Ya. Ma'an, ma'a. Mari. Ya, jadi ya sebenarnya itu ada alifnya tapi penulisannya tidak ada. Nah, ini perlu dibedakan dengan ma yang ada alnya. Kalau al ma'a waqafe al ma sukun ya. Ini perlu dibedakan. Jadi kalau tidak ada alnya, kalau an. Baik. Kemudian halaman 16. Jika huruf akhir berupa ro dan sebelumnya berupa kasroh atau ya sukun, jika huruf akhir berupa ro dan sebelumnya berupa kasroh atau ya sukun, maka ro-nya dibaca tipis, tipis tarkik. Contoh fa'audhir, zir, ini tipis namanya. Ya. Nah, jika sebelumnya berupa fathah atau dhammah, alif atau wawu sukun, maka ro dibaca tebal. Coba tebal di situ ada catatan memoncongkan bibir. Itu ya tadi penjelasannya seperti saya tadi ya. Coba kita baca fa'audhir, zir ini kan biasa ya. Fa'audhir, fahjur. Coba mari. Coba ya ayyuhal muddassir. Saya lompat ya. Fa idza nuqira fin naqur. Tadi kalau sebelumnya ro wawu sukun tafkhim ya. Kalau sebelum ro itu kasroh atau ya sukun tarkik. Kalau sebelumnya fathah dhammah atau alif atau wawu sukun dibaca tafkhim. Fadzalika yauma idzi yaumun asir. Contoh kalla wal qamar, ini tafkhim. Kalla wal qamar. Wal laili iz adbar. Was subhi idza asfar. Innaha la ihdal kubar. Ya, kalau tafkhim itu ada moncongnya itu kubar. Kemudian halaman 18 ini mengenalkan tanda wakaf. Ya memang tanda wakaf ini tandanya ya, tanda wakaf ini ijtihad ulama.
Makanya mungkin Bapak Ibu kalau membandingkan beberapa mushaf dari berbagai negara khususnya, itu mungkin ya beda-beda. Beda mushaf, beda. Indonesia dulu juga pertama kali diterbitkan sekitar tahun 70-an 80 yang mushaf standar Indonesia itu juga wakafnya sampai sekarang mengalami perubahan ya, karena setelah rapat-rapat ada perubahan. Nah di sini di mushaf Al-Quddus Yambu'a kita menggunakan 6 tanda wakaf. Maka ini materinya dihafal. Tanda wakaf ada 6, yaitu mim, la, jim, sola, kola, titik 3. Ini dihafal. Ya, dihafalkan. Mim singkatan dari lazim. Lazim itu menunjukkan harus wakaf, harus. Innama yastajibul ladzina yasma'un. Meskipun nafasnya masih kuat, tapi karena tandanya mim, lazim wajib berhenti. Ngulangnya wal mauta yab'atsuhumullah dan seterusnya. Kemudian la singkatan dari la taqif, jangan wakaf. Alladzina tatawaffahumul malaikatu thayyibina yaqulun. Jangan wakaf thayyibin. Kalau memang terpaksa nafasnya nggak kuat, thayyibin wakaf tidak masalah, tapi diulang. Thayyibina yaquluna salamun alaikum udkhulul jannah. Misalnya begitu ya. Kemudian jim singkatan jaiz menunjukkan boleh wakaf atau wasol. Afahamnaha Sulaiman wa kullan ataina hukman wa ilma wa sakharna ma'a Dawudal jibal dan seterusnya. Sola singkatan dari al-waslu aula, menunjukkan lebih baik wasol. Nggih, tidak usah saya baca ayatnya. Halaman 20, qola singkatan dari al-waqfu aula, menunjukkan lebih baik wakaf. Kemudian titik 3 ini disebut wakaf mu'anaqoh, menunjukkan supaya wakaf di salah satu titik 3. Salah satu, jangan salah semuanya. Jadi boleh begini bacanya, dzalikal kitabu la raib. Boleh, dzalikal kitabu la raiba fih hudal lil muttaqin. Yang tidak boleh la raiba fihi hudal lil muttaqin, diterjang, ini yang tidak boleh ya. Kalau berhenti di la raib fihi hudal lil muttaqin, la raiba fihi hudal lil muttaqin, itu namanya wakaf mu'anaqoh. Bahkan saya pernah baca buku namanya Kunuzu Altofil Burhan fi Ma'rifati Rumuzi Auqafil Quran, panjang namanya. Itu ada keterangan begini, kalau ada wakaf mu'anaqoh, orangnya tahu artinya, disambung, artinya dilangsung semuanya, dia tahu artinya tapi masih nyembung, jadi dia meyakini artinya tahu, itu bisa menjadikan kufur. Saya sampai sekarang masih muskil itu, maksudnya belum jelas penjelasannya seperti apa itu. Belum menemukan keterangan yang lebih detail lagi terkait itu. Baik. Kemudian halaman 22. Jadi kalau ada huruf yang sama, pertama sukun, ya maka dibaca idgham, dinamakan idgham mutamasilain. Wa qad dakhalu sama. Jadi ini qalqalahnya juga hilang. Jadi bukan wa qad dakhalu, enggak, hilang ini. Jadi wa qad dakhalu. Ya. Begitu juga dengan faqul nadrib. Mestinya idrib ya, tapi ini karena idgham idrib bi'asaka.
bi'asok. Kanat, ini hamzahnya juga hilang. Mestinya kanat, tapi karena tak bertemu tak, kanat ta'malul khaba'is. Dan contoh-contoh lainnya ya. Jadi harus idgham. Nah, wawu bertemu wawu dan ya bertemu ya tidak boleh dibaca idgham. Ya. Contohnya amanu wa amilu fi yaum. Nah, ini namanya wawu bertemu wawu tapi beda kalimat. Ini tidak boleh dibaca idgham. Tidak boleh amanu wa amilu fi yaumin. Tidak boleh. Kemudian halaman 24. Nggih. Qur rabbi. Nggih, lam bertemu ro. Jangan laqad taba. Setiap lam sukun bertemu ro maka dibaca idgham. Lamnya hilang menjadi ro tasydid. Qur rabbi. Ya, dinamakan idgham mutaqaribain. Karena makhrajnya la dan ro ini berdekatan. Kemudian laqad taba itu setiap dal sukun bertemu tak dibaca idgham, dinamakan idgham mutajanisain. Laqad taba disebut idgham mutajanisain. Selanjutnya halaman 26. Menurut Al-Quran yang memakai rasm Utsmani, wawu dan ya yang dibaca mat, ya dibaca mat, juga mim dan nun yang dibaca dengung atau idgham tidak diberi harokat sukun. Maksudnya atasnya itu kosong melompok. Kita perhatikan minkum mayyurid itu tidak ada harokatnya. Minkum tidak ada, mimnya juga tidak ada, kum itu. Mayyurid nunnya tidak ada, yurid ya-nya tidak ada. Ini ciri khas rasm Utsmani memang begitu. Ya, jadi huruf mat wawu dan ya yang menjadi huruf mat ini tidak diberi harokat apa-apa, kosong. Nun dan mim yang dengung juga tidak diberi suku harokat apa-apa, kosong, atasnya kosong. Nah, kemudian halaman 27 ini mengenali rasm Utsmani, ya sekali lagi. Harokat panjang dalam rasm Utsmani loh ya. Itu cara penulisannya sama dengan harokat biasa ditambah huruf mat kecil. Harokat panjang sama dengan harokat biasa ditambah mat kecil. Kalau kita perhatikan contoh paling atas, hadhihi, itu kalau dalam rasm Utsmani tulisannya hadhihi. Fathah biasa, hadhihi biasa kasrohnya. Tapi setelah fathah ada alif kecil, menunjukkan dibaca panjang hadhihi. Kasrohnya biasa hadhihi. Setelahnya ada ya kecil, itu ya kecil itu menunjukkan dibaca panjang. Ini ciri khas rasm Utsmani. Coba kita perhatikan lagi, wa inna lanahnu nuhyi, panjang. Itu ya-nya padahal hanya satu. Itu kalau kita nggak perhatian, kita dikira bacanya pendek. Lanahnu nuhyi wa numitu, padahal itu ada ya kecil. Memang ciri khas rasm Utsmani itu tidak ada harokat panjang, tidak ada. Yang ada fathah diikuti alif kecil, kasroh diikuti ya kecil, dhammah diikuti wawu kecil. Wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih. Wa wahabna lahu ahlahu, itu wawu kecil semuanya, ya. Kemudian halaman 28. Ini ciri khas rasm Utsmani.
hamzah yang berada di atas huruf mat dibaca pendek. Jadi kepala ain ini maksudnya hamzah yang bentuknya kayak kepala ain. Ini kalau letaknya di atas huruf mat tepat pas, ini dibaca pendek. Ya. Kalau hamzahnya agak geser berada di sebelumnya, ini dibaca panjang. Coba kita perhatikan al-akhiratu, ya. Kalau dalam Rasm Utsmani itu tulisannya al-akhiratu. Jadi hamzahnya kepala ainnya itu tidak tepat di atas alif, tapi agak geser sedikit, tergelincir ya. Kayak tergelincir. Al-akhiratu itu Rasm Utsmani. Jadi kepala ainnya tidak di atas alif tepat dan tidak ada harokat panjang. Ya begitu tulisannya memang. Justru kalau kepala ain hamzah kecil ini berada tepat di atas alif, ini bacanya malah pendek. Al-ahaditsa, bukan al-ahadis, tapi al-ahadis. Ini ciri Rasm Utsmani. Wa ammal akharu fayuslabu fataqulu thayru mir ra'sih. Contoh yang pendek, zalika jazaa'uhum, tepat di atas wawu. Uhum, bukan uhum. Bi annahum kafaru bi ayatina, panjang karena hamzahnya tidak di atas tepat tapi sebelum alif. Nah, ini kalau Rasm Utsmani ya. Ya memang lumayan berat ya. Kemudian halaman berapa ini? 31 ya, langsung mawon. 31 ini bahas ro. Ro sukun yang didahului kasroh dibaca tipis, dan ro sukun yang didahului fathah atau dhammah dibaca tebal. Fir'auna, bukan fir, bukan ya. Fir'auna biasa. Fir'auna. Kalau fathah far'auha, ya. Coba kita baca. Kama arsalna fikum lasyirzimatun qalilun. Mari. Lasyir, kalau ini karena didahului kasroh maka tidak tafkhim, biasa saja. Ya pokoknya kalau tafkhim itu tebal itu ya. Bahasa mudahnya tadi ada moncongnya, gitu aja lah ya. Fasholli li rabbika wanhar wa qulu zurna, ya itu namanya tafkhim.